Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendra Komik. Di video yang lalu kemarin saya tuh baru bahas tentang acara peluncuran global Xiaomi 11T series. Di sana juga ada peluncuran beberapa AIoT kayak air purifier, kayak Xiaomi Band 7 Pro, terus juga ada Redmi Pad dengan Helio G99. Nah, hari ini saya mau bahas tentang banyak dari teman-teman yang bertanya, "Bang, kapan Xiaomi 12T dan Xiaomi 12T Pro-nya rilis?" Pertama saya akan bahas dari segi harga. Ini segi harga saya tuh selalu pakai perkiraan harga yang ada di Malaysia ya, karena biasanya mirip banget. Dan untuk di Malaysia sendiri udah keluar harganya, udah bisa di pre-order ya hari ini tanggal 5 Oktober. Itu untuk yang Xiaomi 12T di varian 8/256 itu ada di harga 6,5 jutaan. Terus untuk yang Xiaomi 12T Pro dan yang varian tertingginya ya ada di 8/256 dan 12/256 itu ada di harga 8,8 dan 8,9. Dan untuk informasi aja, ini adalah harga yang ada di Malaysia. Dan berapa harga yang akan ada di Indonesia nanti, buat saya pribadi, ini harganya pasti akan mirip-mirip aja. Kalau untuk Xiaomi 12T Pro, menurut pemantauan saya, biasanya kan handphone datang TKDN di Kemenperin dulu, baru jadi handphone yang bisa dijual di Indonesia dan bisa kalian beli. Dan hingga saat ini, ketika video ini dibuat, itu belum ada TKDN dari Xiaomi 12T Pro. Kalau masih yang terakhir tanggal 18 Agustus berarti belum ada lagi. Jadi memang belum ada lagi TKDN dari Xiaomi yang menunjukkan tanda dari Xiaomi 12T Pro mendarat di Indonesia. Jadi menurut prediksi saya dan pengamatan saya untuk Xiaomi 12T Pro tahun ini kayaknya tidak masuk. Jadi yang masuk yang baru ter-TKDN tanggal 13 Juli lalu yaitu adalah Xiaomi 12T aja. Dan kalau ditanya, "Bang, kapan Bang rilisnya Bang?" Buat saya pribadi, perkiraannya ada di antara paling cepat tengah bulan ini. Kalau enggak, akhir bulan ini atau awal bulan depan. Karena kan biasanya kayak kalau kita lihat Xiaomi itu pokoknya setiap bulan ada deh satu produk gitu. Entah dari seri Poco atau ada dari seri Xiaomi dan Redmi. Pokoknya sebulan satu. Biar kita setahun tetap eksis lah. Mungkin seperti itu cara teknik marketingnya. Nah terus ditanya kan, "Bang, kok yang Xiaomi 12T Pro-nya kok nggak masuk?" Ini yang aku bilang Xiaomi 12T Pro nggak masuk di Indonesia itu kan menurut itu ya prediksi saya. Menurut pengamatan saya pribadi, lihat dari TKDN tuh belum ada kodenya. Tapi kalau tiba-tiba nanti Xiaomi ngasih kejutan ya who know ya. Cuma biasanya sih Xiaomi 12T Pro kalau nggak ada TKDN-nya ya nggak masuk. Biasanya seperti itu. Nah kalau ditanya, "Bang, kenapa kok nggak masuk Bang Xiaomi 12T Pro?" Ya mungkin karena harganya kan bisa dilihat ya di Malaysia sana. Untuk yang varian 8/256 dan 12/256 itu udah sampai harga di 8,8 dan 9,8. Padahal di tahun yang lalu itu ada di harga untuk Indonesia aja ya, itu ada di harga 7 dan 7,5. Ini lompatnya tinggi karena chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini benar-benar flagship dan seperti yang rumor di tahun ini ya, semua harga naik, chipset juga naik dan langka pula. Jadi mungkin untuk menekan smartphone dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini sulit kalau dibikin murah banget. Tapi menurut saya ya, Xiaomi telah memberikan smartphone dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang saat ini masih menjadi satu yang termurah sih. Buat saya seperti itu. Tapi mungkin karena beberapa kebijakan, lihat dari postingan orang-orang kan, tahu sendirilah pada ngeluh-ngeluh, "Wah mahal, Xiaomi lupa diri," padahal nggak tahu tuh beli apa kagak itu kan. Xiaomi dibilang lupa diri, ente aja yang duitnya dibanyakin dong. Nah mungkin kan lihat dari dari komen-komentar juga, Xiaomi kan juga lihat ya, ini kok kita masukin barang ini ke Indonesia, kira-kira laku nggak ya, kira-kira ada potensi untung nggak ya, dijual bisa laris nggak ya. Nah gitu kan juga dia dilihat. Nah kalau kalian ngomong, "Wah Xiaomi sekarang kemahalan, Xiaomi sekarang lupa diri dan segala macam." Nah mereka lihat, wah ini harganya udah naik dari yang seri lalu. Jadi pasti kalau didatengin pasti bakal ribut kan, "Ya udah ngapain lah." Nggak usah didatengin gitu. Banyak yang komen "Wah setelah Alvinso meninggalkan Indonesia, barang-barang Xiaomi tidak menarik masuk ke Indonesia."
Nanti kalau masuk ke Indonesia, beli kagak? Apa cuma ngomong doang? Cuma komentar-komentar negatif doang? Jangan. Mending kita komentar yang positif. Kalau misalkan kalian nggak mampu beli, ya udah diem aja gitu. Nanti kalau mereka lihat ada penjualannya menurun karena dirasa terlalu mahal, nanti diturunin gitu kan. Nah sekarang beli kagak? Komentar negatif iya gitu. Jadi kalau saya jadi pimpinannya Xiaomi Indonesia juga nggak bakal saya masukin 12T Pro. Ngapain? Daripada ende semua lep. Seperti itu gitu ya. Jadi buat saya pribadi sih menghimbau teman-teman kalau mau komentar di Instagramnya Xiaomi, di YouTube-nya Xiaomi, ya tetap yang komentar yang positif ya, biar mereka juga yang datengin tuh semangat gitu loh. Nah kembali ke Xiaomi 12T yang saya duga kuat pasti akan dijual di Indonesia. Aku barusan lihat reviewnya ya, untuk yang di luar negeri kan udah pada dipinjemin tuh. Apalagi yang di Malaysia tuh udah ada beberapa YouTuber dari Malaysia udah dipinjemin early produknya, jadi bisa hands on. Untuk first impressionnya ini bagus banget. Untuk Xiaomi 12T dan 12T Pro ini udah sama-sama pakai fingerprint in display. Nah buat kalian yang kemarin ngeluh, aduh harga segini masih pakai fingerprint samping bla bla bla. Ini Lukas udah dikasih fingerprint in display. Charger juga udah yang terkencang 120 watt yang bisa diklaim 19 menit aja ngecharge dari full. Cuma pengalaman saya selama beberapa tahun ini pakai charger 120 watt itu enak banget. Ngecharge gak perlu lama-lama deh, 3 menit, 5 menit udah cabut lagi langsung dibuat apa gitu. Soalnya enak banget emang charger 120 watt. Kalau kalian udah ngerasain enaknya charger 120 watt pergi ke Samsung atau ke iPhone, stres kalian nungguin chargernya. Serius, ini saya pakai Samsung Z Flip, pakai iPhone 12 mini itu kalau ngecas tuh aduh stres banget. Terus untuk kamera dari Xiaomi 12T Pro ini saya lihat di channelnya Teh Tablet. Wow, itu sih gila ya. Dia ngebandingin sama Samsung S22 Ultra dan iPhone 14 Pro Max. Dan setelah di-compare side by side, ternyata hasilnya untuk Xiaomi 12T Pro dengan 200 megapikselnya itu beneran memberikan perlawanan loh. Walaupun harganya memang ya untuk yang seri kan lebih mahal ya, untuk iPhone yang Pro Max dan S22 Ultra kan emang mahal-mahal ya. Tapi untuk Xiaomi 12T Pro yang pakai 200 megapiksel itu bisa memberikan perlawanan yang nggak main-main loh. Bisa aku bilang untuk harganya price point seperti itu, Xiaomi 12T Pro bisa memberikan perlawanan sengit sama seri-seri flagship kayak iPhone dan Samsung. Bisa cek aja videonya di channelnya Teh Tablet ya, itu keren banget sih. Cuma ya minus di itu ya. Kalau Teh Tablet itu selalu mengkomplain tentang penangkapan mic dari Xiaomi ya, terlalu kecil itu byte-nya. Terus kalau dari segi performa ya emang ya untuk Xiaomi 12T kan udah pakai Dimensity 8100 yang udah kenceng, udah bagus, dan ketika aku lihat reviewnya sih pada bilang ini oke banget, kenceng dan mantep lah pokoknya. Coba kan ini masih seminggu pertama ya, biasanya kan masih dalam ranah embargo. Jadi para youtubernya tuh dikasih produk, dipinjemin produk itu untuk embargo biar semua internet akan membicarakan Xiaomi 12T series. Nah jadi kalau kalian mau lihat reviewnya benar-benar, mungkin tunggu seminggu atau 2 minggu lagi setelah masa pre-ordernya selesai. Seperti itu ya. Cuma aku lihat tadi first impressionnya sama hasil-hasil foto video semuanya bilang positif. Dan memang positif sih, kayaknya memang udah bagus-bagus lah. Pokoknya jangan chipset yang panas membara. Ini chipsetnya udah bagus-bagus sih dari seri Qualcomm dan seri MediaTek. Tadi saya lihat channelnya Lim Review ya, dia dari Malaysia. Itu juga dia agak bilang kalau sebetulnya Poco X4 GT itu kan chipsetnya sama ya dengan Xiaomi 12T. Dan dia bilang juga sebetulnya ya agak mirip-mirip aja ya. Cuma kan untuk yang seri Xiaomi kan lebih flagship ya. Dari material bodinya nggak plastik, kasih kaca, terus dari fingerprintnya in display, layar AMOLED, terus juga ada charger yang kenceng 120 watt. Jadi emang ya formasinya sebetulnya sama kayak tahun lalu sih di Poco X3 GT dan Xiaomi 11T. Itu mirip banget, pernah saya compare head to head ya, kameranya itu mirip banget. Jadi sebetulnya kita tuh ada opsi murah untuk jajal Xiaomi Dimensity 8100 di Poco X4 GT. Cuma sayangnya ya nggak masuk.
Tapi ya jangan bersedih hati, karena Poco F4 yang udah rilis di Indonesia tuh performanya juga nggak kalah kok. Bahkan bisa dibilang mantap dan aman banget. Dan untuk kali ini Xiaomi 12T series yang pasti akan hadir udah TKDN itu membawa Dimensity 8100 dengan segala kefleksipannya di seri Xiaomi. Dengan perkiraan harga saya sih ada di 6,5 juta. Cukup make sense sih harganya sih. Semoga Xiaomi Indonesia jangan mepetin harganya ke 6.999 ya. Minimal 6.699 lah gitu, 6,7 ya. Biar lebih bersahabat, biar itu yang suka mulutnya negatif itu biar diem gitu. Nah, jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Misalkan ada informasi terbaru tentang Xiaomi 12T yang akan rilis, ini akan saya update di channel ini, jadi pantengin aja. Dan buat teman-teman yang udah nonton, saya ucapkan terima kasih ya dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Jadi nanti setelah ini ya, setiap hari saya bakal ngecek Instagramnya Xiaomi terus. Biasanya nanti sekitar 2 mingguan gitu, nanti ada teaser gitu, spoiler tentang new smartphone gitu kan. Maybe seperti itu ya.